Hujan rudal balistik saat latihan militer Iran untuk peringati Israel, Zionis ketakutan. Sejumlah rudal diluncurkan selama latihan bersama yang disebut Nabi Besar 17 di Baradaya Iran 24 Desember 2021. Latihan perang yang dilakukan minggu ini oleh Iran di Teluk dimaksudkan untuk mengirim peringatan kepada Israel. Sejumlah rudal diluncurkan selama latihan bersama yang disebut Nabi Besar 17 di Baradaya Iran. Sebanyak 16 rudal balistik dari kelas yang berbeda telah ditembakkan secara bersamaan dan telah menghancurkan target yang telah ditentukan. Sejumlah rudal diluncurkan selama latihan bersama yang disebut Nabi Besar itu di Baradaya Iran. Iran mengatakan rudal balistiknya memiliki jangkauan 2000 km yang mampu mencapai basis Israel dan Amerika Serikat. Sementara itu, Panglima Garda Revolusi Iran Hossein Salami menuturkan latihan perang tersebut dimaksudkan untuk mengirim peringatan ke Israel. Dalam latihan perang itu, Garda Revolusi Iran menembakkan sejumlah rudal balistik dan juga rudal jelajah. Televisi pemerintah menunjukkan bahwa rudal-rudal itu meratakan target yang menyerupai reaktor nuklir Dimona milik Israel pada akhir latihan pada Jumat kemarin. Melalui simulasi fasilitas atom Dimona, Garda Revolusi Iran berhasil berlatih menyerang pusat kritis rezim Zionis itu dalam latihan misilnya, kata kantor berita semi resmi Tasnim. Salami mengatakan latihan perang itu memiliki pesan yang sangat jelas serta peringatan yang sangat serius untuk Israel terhadap ancaman oleh otoritas rezim Zionis untuk berhati-hati terhadap kesalahan mereka, kata Salami kepada saluran televisi pemerintah. Kami akan memotong tangan mereka jika mereka melakukan langkah yang salah. Jarak antar operasi yang sebenarnya dan latihan militer hanya mengubah sudut peluncuran rudal, tambah Salami. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel Muhammad Baheri mengatakan sebanyak 16 rudal balistik dari berbagai kelas berbeda telah ditembakkan secara bersamaan dan berhasil menghancurkan target yang ditentukan. Di sisi lain, latihan perang yang dilakukan Iran serta peluncuran berbagai rudal tersebut dikecam oleh Kementerian Luar Negeri Inggris. Rudal balistik Iran dilaporkan memiliki jangkauan 2000 km dan mampu menjangkau basis Israel serta Amerika Serikat di Timur Tengah. Bukan rahasia umum jika Teheran memiliki salah satu program rudal terbesar di Timur Tengah. Negara tersebut mengendalikan senjata tersebut sebagai pencegah sekaligus pembalasan yang penting terhadap Amerika Serikat dan Israel dan juga musuh lainnya jika perang benar-benar pecah. Ngeri, inilah Hwasong 15 rudal andalan Kim Jong-un yang akan hancurkan Israel. Berbicara tentang Korea Utara memang selalu menarik, walau negara ini terhitung kecil baik dari segi luas wilayah atau jumlah penduduk, namun tetap diperhitungkan dalam kancah kekuatan militer dunia. Pimpinan Korea Utara Kim Jong-un sadar betul bahwa kekuatan militer merupakan salah satu cara paling efektif agar sebuah negara disegani. Hingga saat ini tak ada senjata paling ditakuti selain rudal balistik antar benua yang bisa membawa hulu ledak nuklir. Oleh karena itu, rezim Korea Utara berusaha mati-matian meningkatkan teknologi rudalnya. Pada November 2017, Korea Utara merilis rudal Hwasong 15 yang diklaim bisa mencapai Washington, London, dan juga Israel. Hwasong 15 merupakan pengembangan dari rudal Hwasong 14 yang sebelumnya hanya bisa mencapai ketinggian 3.000 km dan menjangkau jarak 9.500 km.
Setelah ditingkatkan daya dan mesinnya, Hwasong 15 bisa mencapai ketinggian 4.475 km dan jangkauannya beranjak dari 9.500 km menjadi 13.000 km. Ini bukan jarak main-main sebab artinya Hwasong 15 bisa mencapai wilayah manapun di Amerika Serikat. Rudal ini diuji cobakan pada 29 November 2017 dari pinggiran kota Pyongyang meluncur ke perairan terbuka di Laut Timur Korea. Sistem persenjataan ICBM jenis Hwasong 15 merupakan sebuah roket balistik antar benua yang ujungnya memiliki hulu ledak berat super besar yang mampu menyerang seluruh daratan utama dari Amerika Serikat dan juga Israel. Demikian pernyataan resmi Korea Utara melalui kantor berita Korean Central News Agency. Meski begitu, beberapa pihak masih meragukan kemampuan rudal ini, terutama saat sudah dipasangi hulu ledak nuklir, terutama Amerika Serikat yang meragukannya. Salah satu yang dikhawatirkan Amerika dan juga Israel, yakni Korea Utara, sepertinya juga mengembangkan teknologi agar rudalnya tidak mudah terdeteksi saat mengudara. Saat malam ada beberapa fase dari peluncuran hulu ledak yang tidak memancarkan sinar matahari, jadi lebih sulit untuk disasar. Walau demikian, bukan berarti rudal menjadi tidak bisa ditangkal sama sekali, namun peluncuran di kegelapan akan sedikit meningkatkan kemampuan untuk menghindar dari sistem pertahanan rudal itu sendiri. Bahkan diberitakan, sistem pertahanan Iron Dome Israel juga tidak mampu menangkal rudal Kim Jong-un. Ekspor rudal ilegal ke Cina, 10 warga Israel diseret ke pengadilan. Departemen Keuangan Kantor Kejaksaan Negara menyatakan 10 warga Israel dan 3 perusahaan akan didakwa dengan pelanggaran keamanan serius. Mereka dituduh melakukan penjualan rudal secara ilegal ke Cina. Menurut kantor Jaksa Agung Israel, kesepakatan bisnis ini digagas oleh Ephraim Menasseh, seorang pengusaha drone Israel dan pendiri perusahaan Solar Sky. Ia memperkerjakan Vika dan Ziv Nafeh, pemilik perusahaan drone Inokon, serta tersangka lain yang tidak disebutkan namanya. Para tersangka diselidiki sehubungan dengan kasus keamanan skala besar di mana mereka dicurigai memproduksi, memperdagangkan dan mengekspor rudal jelajah untuk pengguna militer tanpa izin, kata jaksa seperti dikutip dari I24 News Selasa 21 Desember.